Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya DTS Silaban dengan NPMD 1A021261. Di sini saya akan menjelaskan Omnibus Law dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Omnibus Law sebagai metode pembentukan undang-undang. Kata omnibus, jika dikaitkan dengan sistem hukum, memang akan lebih dekat dengan praktek di Amerika dan Inggris yang menggunakan tradisi common law system. Sementara Indonesia mewarisi sistem civil law yang digunakan oleh Belanda atau civil law system. Dalam sistem hukum di civil law, konsep omnibus law memang belum pernah terdengar karena dalam sistem hukum civil law tersebut lebih mengedepankan kodifikasi peraturan untuk mengatasi tumpang tindih dan parsialnya peraturan yang ada. Nah, omnibus law ini merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri atas banyak subjek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Nah, omnibus berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan. Dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur atau ukurannya, dan terakhir dari sisi kompleksitas dalam sebuah undang-undang. Nah, di sini juga saya ada mengutip tentang apa sih kendala yang mungkin akan dihadapi oleh negara dalam pembentukan undang-undang melalui metode Omnibus Law ini. Nah, di sini saya ada membuat dua kendala. Yang pertama yaitu proses pembentukan undang-undang Omnibus Law di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang dimana selaku lembaga legislatif perlu adanya kesiapan dan model pembahasan khusus. Dan yang kedua yaitu agenda yang padat dari para anggota DPR perlu untuk diberikan pengarahan akan pentingnya pembentukan undang-undang dengan metode Omnibus Law tadi. Kemudian, selain kendala juga ada manfaat dan kelemahan dari pembentukan undang-undang melalui metode Omnibus Law ini. Menurut Jimmy Asidiki dalam bukunya yang berjudul Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Nah, dia menyatakan beberapa manfaat dari praktik pembentukan undang-undang melalui metode Omnibus Law. Yang pertama dilihat dari segi waktunya, di mana metode Omnibus Law dinilai lebih efektif dan efisien karena dapat menyelesaikan banyak kebutuhan dan kebijakan baru melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan undang-undang. Di Indonesia sendiri, mengenai jumlah undang-undang dan peraturan perundang-undangan sangat banyak, ruwet, dan banyak pertentangan antara satu norma dengan norma lainnya. Nah, kompleksitas peraturan perundang-undangan diperparah oleh kebiasaan dalam pembentukan undang-undang yang materi di dalamnya hanya membuat ketentuan sesuai dengan judul undang-undang tersebut. Dan manfaat yang kedua, menurut Jimmy Asidiki, yaitu peraturan perundang-undangan dapat ditata lebih harmonis karena pada tiap kesempatan mengadakan perubahan dengan satu undang-undang, maka substansi yang terdapat dalam banyak undang-undang lain dapat sekaligus diintegrasikan ke dalam undang-undang baru. Nah, menurut saya dalam implementasinya, undang-undang yang demikian tentu bakal lebih mudah dilaksanakan sehingga sistem norma hukum yang dikembangkan benar-benar dapat lebih efektif diterapkan dalam praktik untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Yang ketiga, dengan metode Omnibus Law ini, kebijakan negara dan pemerintah yang berlaku mengikat karena dituangkan resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dapat lebih mudah dimengerti, sehingga lebih mudah diimplementasikan atau dilaksanakan sebagai mestinya dalam praktik di lapangan. Jimmy Asidiki juga menyampaikan beberapa kelemahan dalam penerapan metode Omnibus Law itu sendiri. Yaitu, metode Omnibus Law itu mengandung kelemahan yang merugikan proses demokrasi dan negara hukum, khususnya berkenaan dengan prinsip due process of lawmaking. Nah, dampak negatif dari praktik Omnibus Law ini adalah yang pertama, proses pembahasan-pembahasan di forum parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat kepercayaannya. Kemudian, yang kedua, kualitas partisipasi publik menurun. Dan yang ketiga, kualitas perdebatan substantif di forum parlemen atas setiap isu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat juga sangat menurun dengan adanya metode Omnibus Law tadi. Dan keempat, perdebatan di ruang publik melalui diskursus publik menjadi tidak fokus dan tidak terarah. Baiklah teman-teman, berbicara tentang ilmu perundang-undangan, kita mungkin tidak asing dengan pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Di sini, apa sih kedudukan undang-undang hasil Omnibus Law ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan tadi? Nah, ditinjau atas kedudukan Omnibus Law, Cipta Kerja dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat didasarkan pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Yaitu juga mengacu pada pasal 7 ayat 1 tadi yang tentang hierarki perundang-undangan. Nah, meskipun sesungguhnya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya memang tidak mengenal istilah Omnibus Law, secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan undang-undang dari konsep Omnibus Law belum diatur, namun bisa ditemukan legitimasi yang rasional jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia. Jika menganggap bahwa Omnibus Law adalah produk peraturan perundang-undangan, sejenis undang-undang, maka sesungguhnya tidak ada masalah karena undang-undang termasuk dalam hierarki peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tepatnya pada pasal 7 ayat 1. Demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai Omnibus Law dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan juga, saya mohon maaf. Sekian video dari saya tentang penjelasan mengenai Omnibus Law dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.